Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX112 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black revisi 0 produksi 9 Oktober tahun 2024. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 274 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 276 mm. Ukuran magnet 145 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 118,5 mm, ketebalan gasket 5,5 mm, ukuran antara baut 294 mm, ukuran terluar 305 mm. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, maksimum power 450 watt, rentang frekuensi mulai dari 55 sampai 6000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm atau 1,9 inci. Untuk spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 55 Hz, DCR 5,6 ohm, KTS 0,76, Cache 0,84, GMS 7,86, MMS 47 gram, GMS 1,17 mm per Newton, BL 10,5 Tesla meter, fast 63,8 liter, efisiensi 1,29%, SD 514,7 cm per segi, Xmax 5,65 mm. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengacu pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 65,47 atau kita bulatkan aja di 65,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Di sini kita juga bisa melihat respon frekuensi dan impedansi dari speakernya. Dan untuk hasil yang ideal, tentu sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan ini dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 175 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 65 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh
menyesuaikan. Untuk mendapatkan minimum impedansi di 6 ohm agar amplifiernya bisa bekerja dengan lebih aman, maka titik potong atas sebaiknya diset di sekitaran 220 Hz aja. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 122 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 52 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 59 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 175 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 7,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 520 mili, panjang ke belakang 550 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 100 mili. Sementara untuk ukuran dari sekat ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 235 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Lalu ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 455 mili, dan pada bagian dinding belakang juga ditambahkan penguat berupa sekat dengan bentukan seperti ini. Untuk ukurannya 180 mili dengan ketebalan 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Terakhir, di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX BRX112 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.